Pinggiran kali kita lihat itu meong di atas bolak-balik sampai tiba-tiba gimana sih kayak tep gitu Pak Ustadz, tep. Tiba-tiba itu badan kita nggak bisa dikendaliin, itu bergerak ke atas sekali Pak Ustadz. Bergerak, tetapi arus segitu derasnya kita nggak kanyut Pak Ustadz, dan kita seperti berjalan di atas air. Tuh, nah macan 4 ini sekarang posisinya ada di atas. Ekornya saya ingat berdiri semua Pak Ustadz. Tiba-tiba dia nembus gitu tuh, kepala macan kan, dia teriak Pak Ustadz. Wow, baru tuh kayak ini nih, kayak gorden diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah, puji serta rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala nikmatnya. Selawat dan salam tentunya kita sanjungkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saat ini bersama saya Jaka Sembung di channel Saung Kerinduan, dan saat ini punya tamu yang luar biasa spesial, yang luar biasa mungkin juga udah pada kenal, yaitu Bang Arya Sena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih udah silaturahim ke Saung Kerinduan. Alhamdulillah. Begini pemirsa, karena memang begitu banyak kita melihat tuturan ataupun cerita pengalaman pribadi dan mungkin juga bersama kawan-kawannya Bang Arya tentang masalah cerita yang luar biasa di luar nalar di setiap pendakian-pendakiannya, ya bisa dikatakan seperti itu. Dan emang luar biasanya beliau salah satu yang menyusun ataupun mengarang buku apa? 1001 kisah pendakian. 1001 kisah pendakian. Kenapa nggak 1002? Kebanyakan. Kebanyakan. Ini luar biasa. Jadi seperti mengingat kita pada 1001 malam. Luar biasa. Nah, kita kebetulan beliau datang ke tempat sini, ya sungguh sangat sayang sekali kalau beliau tidak menceritakan sedikit pengalamannya buat sahabat-sahabat dari Saung Kerinduan. Sapa dulu sahabat kita, Bang Arya. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat dari Saung Kerinduan, sahabat-sahabat dari Kiai Jaka Sembung. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Juga selalu diberikan kesehatan juga umur yang panjang. Amin. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah saya bisa hadir di lokasi atau di rumah atau di kediaman beliau, dan mudah-mudahan saya bisa menceritakan beberapa kisah yang pernah saya alami di masa remaja dulu Pak Ustadz. Wah, masa remaja nih. Berarti Iya, sekarang masa apa nih? Sekarang masih anak-anak kita. Masih anak-anak, balik lagi gitu. Iya. Ya, kalau begitu langsung aja, tentunya penasaran buat para sahabat Saung Kerinduan untuk mendengarkan kisah yang akan disampaikan ataupun diceritakan oleh Bang Arya. Lanjut langsung aja, gas. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran lidah ini untuk menganyam setiap kata yang bisa terucap. Jadi kisah ini sekitar tahun 95 ya. Di saat itu saya masih kelas 3 SMA. Saya mendaki bersama salah seorang sahabat saya. Kebetulan beliau sudah almarhum sekarang Pak Ustadz. Nah, tetapi pendakian ini cukup terkesan karena memang ada kejadian betul-betul di luar nalar yang kita baru sadari nanti ya setelah kita berada di satu lokasi menjelang kita sampai ke kampung. Ini mungkin sama Pak Ustadz kejadiannya di daerah Kawaratu juga. Oh, Kawaratu juga. Kawaratu, cuman saat itu kita mendaki lewat Pasrengit Pak Ustadz. Pasrengit. Dan kebetulan kita mendaki waktu itu menjelang pagi sekitar jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya.
Ya singkat kata saat itu pokoknya kita liburan atau bolos sekolah saya lupa, intinya itu dari Jakarta siang sampai ke lokasi itu ya udah sore karena kita jalan kaki Pak Ustadz ya dari Cibatok itu udah sekitar jam 9 malam lah kita sampai lokasi, terus istirahat. Keesokannya dini hari jam 2 kita baru start melakukan pendakian karena kita nggak ke Kawah Ratu, tapi kita berusaha untuk ke Puncak Salak. Nah, dengan literasi yang sudah kita dapatkan dari senior-senior kita. Jadi di awal perjalanan itu sih biasa aja Pak Ustadz ya. Karena belum ada tanda-tanda lah. Belum ada tanda-tanda lah. Namanya kita juga bocah epleng dulunya. Bodoh amatan. Selon lah gitu ya kalau bukan zaman kita selon dah. Iya bodoh amatan lah bisa bilang kayak gitu. Nah, jadi pas Serengit itu zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Jadi dia harus naik satu tebing, ya. Itu licin, masih belum ada batu-batu kayak sekarang, cukup licin. Terus kita langsung ketemu hutan pinus. Di hutan pinus itu kita naik sekitar 15-20 menit, turun, ketemu hutan pohon kira itu, nyebrangin kali, naik ke atas. Itu masih main lah, gue sama temen juga masih biasa-biasa aja. Tetapi setelah kita bakar rokok nih Pak Ustadz, baru ada kejadian yang cukup bikin deg-degan separuh mati gitu ya. Ternyata salah satu batang rokok kita itu ada yang ngisi madat di tengah-tengahnya. Iya. Ya, tapi kita nggak tahu nih kerjaan siapa karena waktu mau berangkat itu teman-teman tuh pada ada yang nyumbang rokok gitu kan, ada yang nyumbang jahil, ada yang jahil kawan kita. Rupanya kita nggak tahu nih di salah satu sumbangan itu di rokok ada madat. Nah, isep sih biasa tuh, isep sambil jalan, tiba-tiba begitu udah sampai setengah, nih rokok meletek-meletek gitu kan, meletek-meletek baunya beda. Bilang, wah ini kayak apel jin nih gitu kan. Istilahnya madat lah ya, ini kayak madat nih. Cuman karena enak dan kita memang orangnya ya gitu, sompral ya dalam artian nah sebut teing. Enak biarin lah. Isep tuh madat Pak Ustadz di tengah gunung. Iya, lagi ngisep mah asik ya. Kan rada-rada ngeplay dikit dia mah. Iya. Asik ngisep, kelar ngisep, masih nggak ada apa-apa. Begitu jalan, kira-kira kita mau ketemu sungai kecil yang kedua, baru nih di pohon kirai lagi Pak Ustadz. Kan banyak buat pohon kirainya di sana ya. Kita di atas itu di pohon kirai biasa. Kita ngeliat cewek gitu. Cuman pakaiannya dari dulu nggak pernah berubah nih cewek, klasik Pak Ustadz. Nggak ngikut mode. Nggak ngikut mode, dia maunya putih-putih aja Pak Ustadz. Mau anjang putih gitu. Cuman kalau masalah muka ada yang modis sedikit gitu kan. Oh, nggak baca buku majalah aneka. Iya kayaknya nggak kenal majalah ya. Dulu majalah aneka apa namanya? Majalah remaja lah. Majalah remaja. Nggak ngikut perkembangan zaman intinya. Ya. Begitu-gitu aja pakaiannya. Nggak pakai rok sepan. Iya kan kalau dia seksi lumayan. Lah kan ada untungnya. Pertama dia, cuman karena kita memang biasa ngeliat yang kayak gitu kita cuekin aja. Alah, Mbak Kun. Itu ngeliat semua kawan. Lihat berdua. Cuman ya kita berdua emang bodo amat sama begituan Pak Ustadz. Alah Mbak Kun biarin. Lewat Mbak Kun, udah kita lewatin. Dari depan kita ada suara Pak Ustadz. Gelubuk. Apaan nih? Begitu di center babi hutan Pak Ustadz lari ke arah kita. Kita langsung pada minggir nih, babi sambil nunjuk masing-masing babi gitu kan. Minggir, tuh babi lewat. Lega kita kan. Nggak lama tuh babi balik lagi lari ke atas. Oh, diulang. Iya, diulang, lari lagi dalam hati ini babi ngapa sih bolak-balik gitu. Nah, pas kita itu kira-kira setengah jam Pak Ustadz jalan. Kenapa tuh babi balik lagi masih dipikirin. Cuman kita belum Kira-kira setengah jam jalan baru nih mulai kayak di sudut mata kiri atau kanan ngeliat kayak ada cahaya gitu, kayak senter modelnya. Itu di kiri atau di kanan kita Pak Ustadz. Begitu kita center nggak taunya meong Pak Ustadz. Meong hitam. Itu sempet deg-degan banget kita. Aduh, gimana nih? Ya udah, ingat pesen nenek gua. Kalau bukan takdir ya dimakan macan, kagak bakalan dimakan macan. Udah cuek jalan dah. Ngomong enak Pak Ustadz sekarang. Lah buseng lagi kejadian mah. Lah greget kita, gemeter. Cuma ya berusaha untuk jalan supaya tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang membuat mereka tuh terusik lah gitu ya. Kita masih belum tahu nih kalau ternyata meong ini mungkin meong tanda kutip Pak Ustadz. Bukan meong beneran. Cuma waktu itu kita berpikir ini emang meong beneran. Nah ketika dikawal meong ini kiri kanan ya, itu nggak ada lagi Pak Ustadz.
yang namanya miskun, babi, ataupun hawa-hawa merinding sepanjang perjalanan tuh nggak ada. Dia tapi tetap dikawal sama meong ini. Iya, jadi kadang kelihatan, kadang enggak. Sampailah pagi-pagi tuh sekitar jam 6 kita di Kawaratu Pak Ustadz. Jadi kita bahas tuh kejadian semalam di mana kita ketemu meong, ketemu Mr. B and the B, juga ketemu miskun. Ya dasarannya itu bocah koplak ya. Kita ngebahasnya ketawa-tawa aja. Masih belum nggak. Karena capek malamnya kita jalan, terus kemarinnya kita jalan kaki dari Cibatok. Yang tadinya kita mau langsung bablas ke arah Cidahu, yang Pak Ustadz bilang, "No, sebelah sono no, ada jalur mau kemana?" Nah, itu namanya pertigaan. Ya? Nah, itu pertigaan Cidahu Pak Ustadz, itu mau ke puncak yang sebelah kanan. Harusnya kan kita istirahat di situ. Tapi karena emang udah capek banget, akhirnya di area Kawaratu yang aman dari jangkauan gas beracunnya. Karena buat teman-teman hati-hati ya. Area Kawaratu kalau bisa dihindari pasca hujan deras. Itu nanti kebanyakan kasus meninggal di sana pasca hujan deras Pak Ustadz. Itu harus dihindarin banget. Nggak sedikit korban di situ ya, banyak banget korban di situ, tapi di silent. Nah, kita istirahat di situ. Niatnya sih tidur-tiduran Pak Ustadz. Lah kagak taunya ketiduran ya. Bablas. Sampai sekitar jam 2 tuh baru pada bangun kita. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Cuman karena tekad kita udah bulat, mau naik juga, udah bablas terusin deh gitu. Masak, mie instan, ngopi. Kelar tuh kira-kira jam 3 kita siap-siap jalan. Nah, pas kita mau berangkat turun. Jadi kan di Kawaratu itu kan nanti kita bergerak turun Pak Ustadz, turun, nyebrangin kali baru naik. Baru naik lagi. Nah, baru nanti kita ke jalur Cidahu. Nah, pas lagi kita bergerak mau turun itu awan itu tiba-tiba langsung gelap Pak Ustadz. Awan hitam. Awan langsung itu nggak nyampe 5 menit. Itu langsung hitam pekat semuanya. Pas kita mau turun hujan petir Pak Ustadz. Jegar hujan itu kayak ditumpahin dari ember lah. Bener-bener butirannya aja bukan butirannya kecil-kecil. Berasa sakit gitu. Pokoknya berasa sakit. Plus angin plus petir. Itu bengong kita. Bengong. Begitu kita mau nyebrangin kali kedip, itu kali udah isinya air bah Ustaz. Jadi dalam hitungan detik itu ya. Tiba-tiba udah ada air bah. Kayaknya suasana mencekam banget. Wah, udah mencekam banget ini. Kita bingung tuh. Wah. Kita ngomong sama almarhum tuh. Kita ngomong, "Bro, nggak bisa nyebrang kita. Gimana nih?" "Iya, nggak bisa nyebrang," gitu kan. Udah akhirnya kita diem Pak Ustadz. Diem. Balik lagi naik ke atas. Begitu balik ke atas, ini di atas kita ketemu lagi sama meong yang tadi Pak Ustadz. Cuman dia nggak 2 sekarang, 4. Nambah jadi 4 nih meong. Dalam hati, ini meong ngapain ngadang kita gitu kan. Kita kemari dia kemari ngalangin, kita kemari dia kemari. Akhirnya diem tuh. Udah deh, biarin. Kalau emang takdir kita dimakan meong, udah. Jadi nggak dikasih jalan. Nggak dikasih jalan. Ya udah kita balik lagi deh ke pinggiran kali, nungguin nih kali aja. Surut lagi atau gimana gitu. Cepet surutnya gitu kan. Udah kita balik lagi ke situ. Pinggiran kali kita lihat itu meong di atas bolak-balik. Sampai tiba-tiba gimana sih kayak tep gitu Pak Ustadz, tep. Tiba-tiba itu badan kita nggak bisa dikendaliin, itu bergerak ke atas kali Pak Ustadz. Bergerak, tetapi arus segitu derasnya kita nggak kanyut Pak Ustadz. Dan kita seperti berjalan di atas air. Begitu sampai seberang, saya berdua langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Lah gimana caranya? Baru sadar tuh ya. Baru sadar. Perasaan tadi kita cuman itu kan air bah, terus perasaan kita cuman kayak lagi menghayal atau lagi halu, kayak lagi nyebrang. Tetapi kenapa begitu sadar betul-betul udah ada di seberang. Gitu. Nah, macan 4 ini sekarang posisinya ada di atas. Ekornya saya ingat berdiri semua Pak Ustadz. Berdiri semua, turun naik. Gitu lama-lama enggak saya merinding. Terus ngomong, "Dah, Blang. Ini kita kayaknya suruh ngikutin nih, Blang." "Iya, dari tadi bolak-balik aja tuh mau nggak deh?" Udah, kita naik ke atas Pak Ustadz. Di atas itu, begitu kita sampai atas, merinding. Itu hutan-hutannya Pak Ustadz, itu langsung gelap lagi Pak Ustadz. Hujan deras lagi, gelap lagi. Terus hutan-hutannya itu kan, itu rimbun sama daun-daunan Pak Ustadz ya. Ini tiba-tiba yang kelihatan sama kita, hutan-hutan itu kayak hutan-hutan mati Pak Ustadz.
Gelapnya tuh sampai tangan aja di depan mata, padahal ini baru sekitar setengah 4 Pak Ustadz, atau jam 4. Ya, itu tangan aja depan mata nggak kelihatan. Gelap. Itu kalau petir nyamber, itu pohon kayak ini, kayak apa sih? Kayak model makhluk-makhluk halus yang bentuknya aneh-aneh lah. Pada kelihatan, Oh, pada asal-asal kelihatan. telep kelihatan. Kelihatan, ntar hilang lagi. Akhirnya kita bingung. Logika main, dasaran otak emang bukan bebel ya, emang dasaran kita tuh takut ada, tapi kalau udah saking takutnya, nggak kagak jadi takut itu Pak Ustadz. Saya londang Jadi sekalian dah. Terus bingung kan, balik nggak mungkin. Sungai ternyata masih bah. Kita lanjut kok, situasinya kayak gini. Ngomong, Blang, seingat gue dari sini ke lapangan, yang tempat lapang itu yang Pak Ustadz bilang, itu cuma 10 menit Bang, paling lama setengah jam. Sikat aja, Bang, kayak gitu kan. Temen, tar dulu kata dia, tunggu dulu. Ya udah kita tunggu. Udah lu baca-bacaan dah. Waktu itu andalan kita masih ayat kursi Pak Ustadz. Udah kita langsung baca ayat kursi itu segala macem. Masih polos. Begitu melek, kok masih begini-gini juga gitu kan. Udahlah biarin gitu. Jalan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan itu senternya aja Pak Ustadz kita nyalain. Itu jarak pancar cahayanya aja itu cuma 1 meter. Selebihnya tuh aduh merinding banget ya. Pekat banget. Pekat. Itu begitu jalan kira-kira 20 langkah. Kita mau balik kan takut nih Pak Ustadz ya. Loh kok jalannya begini gitu. Kok gelap banget. Terus kayak nggak ada ini Pak Ustadz, kayak nggak ada udara. Terus kayak kita tuh ada dalam apa ya, dalam tempurung lah, dalam ruang. Kayak ruangan tertutup. Betul. Nggak ada ventilasi. Nggak ada ventilasi. Gelap. Kan takut. Mundur ceritanya kita. Begitu balik, jalanan balik. Kagak ada Pak Ustadz. Berubah jadi tanaman semua. Oh jadi kayak kita tengah-tengah ulah. Nah iya, hilang nih jalan gitu. Jalan ke belakang hilang, jalan ke depan merinding nih. Jalan ke depan hilang. Akhirnya duduk. Terus kita baca-baca lagi Pak Ustadz. Lah, bukannya makin bener itu baca-baca deh. Ya penasaran kita masih on lah ya. Bukannya makin bener tuh, situasi malah makin tegang Pak Ustadz. Tegang luar biasa. Akhirnya gini. Dulu kan prinsip kita gini, mati deh. Yang penting jangan mati dalam keadaan berpangku tangan. Iya. Ya udah, seingat gua jalan ke sini, itu mau jurang, itu mau apa aja, kalau emang waktunya kita mati, pasti kita mati. Kalau emang kita nggak waktunya mati, pasti kita nggak mati. Terjak nih Pak Ustadz. Terus sampai titik pasrah udah. Ya udah gimana lagi? Oh nggak ada jalanan Pak Ustadz. Begitu kita tabrak ya, kirain mah nyelos. Lah balik kita mental, lah bener tembok ini. Di saat lagi bingung-bingung kayak gitu, di depan kita ada suara Pak Ustadz, kresek, ada mata tuh kelihatan. Wah udah deg-degan banget nih Pak Ustadz kan. Wah apa nih, begitu dia kelihatan nih kayak nembus ini nih. Jadi kayak dia hitam nih, tiba-tiba dia nembus gitu tuh, kepala macan kan, dia teriak Pak Ustadz. Wow, baru tuh kayak ini nih, kayak gorden diangkat, punan kelihatan Pak Ustadz. Tapi baru dikit. Satu lagi di belakang nongol, kita nengok kaget, teriak lagi, boom, kebuka lagi, sini ngaum, kebuka semua tuh. Baru yang tadinya suara itu hujan lebat bisa sampai nggak kedengeran Pak Ustadz. Suara petir jegar-jegar cuman cerep, nggak ada suaranya. Hujan juga cuman jatuh doang tapi nggak ada suara air hujannya kan. Logikanya dari mana gitu ya? Begitu udah dia ngaum, empat-empatnya kebuka semua, baru tuh kita basah. Ya kebasahan, kena hujan lagi, suara hujan kedengeran. Begitu jalan kucuk nggak taunya. Yang harusnya itu kan nggak 20 langkah Pak Ustadz, harusnya ya 200 langkah lah kita baru sampai, atau 300 langkah. Ternyata 20 langkah itu kita jalan lagi setelah lepas itu, kira-kira 10 langkah kita udah sampai lapangan Pak Ustadz. Itu udah nggak ada hujan sama sekali Pak Ustadz, udah nggak ada hujan. Jadi tadi seakan-akan disekat sama tabir apa betul gitu. Kita nggak ngerti. Yang saya tahu itu halimun namanya Pak Ustadz. Setelah bertahun-tahun nanti baru gitu. paham lagi, kejawab gitu ya. Itu namanya halimun. Nah begitu kita sampai di lapangan, 4 ekor maung tadi hadir Pak Ustadz. Mereka terasa nyembul begini, terasa selek 1, 2 gitu, ke teman saya, ke teman saya, 4-4-nya kayak kucing ngajakin bercanda gitu ya. Terus habis itu hilang,
Langit baru kelihatan, bintang, bulan, Kebuka semua. kebuka semua, suara hewan-hewan rimba kelihatan. Normal kembali lagi. Normal, cuman saat itu kita nggak ngelihat ada tenda, Pak Ustadz. Padahal waktu itu ada tenda, itu nggak jauh sama kita, sekitar 4 meter. Tapi malam itu kita nggak lihat, bener-bener nggak lihat. Udah kita waktu itu cuman bawa yang namanya ponco, Pak Ustadz. Ponco. Jadi dari ponco itu kita bikin bivak, ya nanti bawahnya kita taruhin alang-alang kayak daun sampai tebel, kita taruhin ponco lagi, baru kita tidur di atasnya. Ya udah. Karena emang saking capeknya Pak Ustadz, dan udah nggak peduli lagi mau ada apaan kayak ada apaan, bodo amat, yang penting tidur kita nyenyak. Singkat kata, datang pagi itu kita malam nggak ngimpi Pak Ustadz. Pagi kaget, nah ada tenda di situ. Ngapa malam nggak kelihatan, baru datang kali gitu. Pas kita tidur, oh ya udah. Setelah kita masak, makan, samperin, tanya, Bang dari mana? Kalau nggak salah anak Tangerang. Tangerang Bang. Semalam Abang dari di sini jam berapa? Dari jam 5 sore Bang. Kaget kita. Berarti waktu hujan badai, Abang ada di sini. Hujan badai. Dia bengong Bang. Hujan gerimis kali Bang, kata dia. Gerimis apaan? Orang hujan badai petir, kita bilang kayak gitu. Karena kita nggak mau debat, mabuk kali lo, kata mereka kan gitu. Ya udahlah, orang mereka banyak anak STM, kita cuma berdua. Ya udahlah, daripada ribut, ya udah mabok dah gitu. Balik terus ngomong sama temen, gimana Bang? Lanjut nggak? Jangan deh, nggak beres nih, kata temen gitu kan. Sekarang lu pikir-pikir aja, kata dia. Gimana caranya itu kita nyebrang? Orang batu aja kanyut kan gitu. Kelihatan Pak Ustadz, batu gelundung-gelundung gede banget. Namanya air bah begitu. Iya. Kayu segede-gede gaban pada lewat. Terus gimana kita nyebrangnya gitu kan. Terus pas kita mau kemari, kok cuma 30 langkah lah, sekitar 30 langkah ya Pak Ustadz. Kok kita tiba-tiba udah ada di sini. Terus kita kayak ketutup. Gila bener salah. Ntar aja deh, mental aku belum siap. Saya juga ngerasa juga down juga Pak Ustadz ya. Ya udah deh. Ya udah kita turun dah, gunung nggak kemana-mana. Singkat kata kita packing Pak Ustadz, pamit sama anak-anak aja, kita turun. Turun sepanjang perjalanan tuh udah nggak ada apa-apa. Sampailah kita ke sekolah. Begitu di sekolah, ada guru Pak Ustadz, namanya Pak Allah. Beliau ini orang Banten asli. Begitu di kelas, masuk, tolak pinggang, melototin saya, langsung gebrak meja. Gebrak! Esa, kan nama asli saya Esa. Lu kalau sekolah bawa buku, gak usah bawa macem-macem lu mau ngajak ribut gua orang Banten nih. Lah kita keder Pak Ustadz. Lah apaan gua bawa buku? Langsung, udah lu ikut gua ke BP, kata dia. Lu baru punya ilmu segini aja berani nantang guru lu. Bingung kita Pak Ustadz. Begitu di BP, udah ada 2 nih kamratnya, orang Betawi, Pak Malik sama Pak Karya. Pak Karya jago karate, Pak Malik jago silat. Sama-sama juga punya ilmu kebatinan gitu kan. Buset, gua kata nih guru sakti ada di sini semua nih, ada apa nih? Langsung begitu masuk sama Pak Malik ditempeleng, lu belajar ilmu di mana lo? Udah berani nantang guru lu gitu. Loh, makin mungkinan kaget kita. Gua kata ada apaan sih nih gitu kan. Akhirnya ngomong, Pak ini ada apaan Pak? Saya mana berani lawan Bapak lah. Pak Ulo Banten, Pak Malik Betawi, Pak Karya Ban Hitam, mana berani saya yang lawan. Gini Sa, gua tahu lu belajar silat. Tapi kalau lu nyambat-nyambat, bawa-bawa macan, gak usah dibawa ke sekolah. Lah baru nih agak ngeh gitu kan. Macan Pak Allah. Demi Allah Pak Allah, saya nggak pernah wirid-wiridan kayak begitu. Saya nggak pernah tahu belajar kayak gitu. Alah sok, sangat rendah depan gua gitu. Akhirnya itu kita di apa istilah di skor lah, nggak boleh ke kelas, dicecer habis-habisan. Hari itu guru-guru pada nggak percaya. Sampai seminggu kemudian, karena masih begitu terus, saya bilang nantang apaan sih, saya bawa apaan Pak Allah, saya nggak ngelihat macan apaan. Wah, ada kucing kali, kucing garong gitu kan. Nah ternyata akhirnya nih guru-guru sadar juga, Pak Ustadz, lu dari mana? Kan dia tahu kita anak gunung. Habis naik gunung kemarin, Pak Allah, Gunung Salak. Ada kejadian apa? Ya itu kita ceritain, kita dikawal macan, terus habis ngisep madat. Wah segala macam kita ceritain dengan jujur lah. Karena guru-guru ini walaupun galak tapi baik-baik ya Pak Ustadz. Baik-baik semua, baru dia cerita. Oh begitu, jadi yang gue lihat ini bukan pegangan lu, pegangan apaan Pak Ustadz ya? Pak Allah nggak ada saya gitu-gituan. Oh ya udah gue paham deh. Iya. Dah. Terus sama Pak Allah dikasih air, terus disuruh mandi di kamar mandi sekolah. Habis itu udah nggak pernah marah-marah lagi guru.
Dan saya tetap aja naik Gunung Salak sampai sekarang Pak Ustadz, karena saya nggak ada urusan sama yang kayak gitu-gituan. Itulah kira-kira Pak Ustadz. Dan itu Ceritanya. bentuknya kayak macan kumbang itu. Macan kumbang hitam 4-4 ya Pak Ustadz. Dan yang dilihat guru saya pun sama. Jadi macan kumbang hitam gitu. Jadi secara nggak langsung dia itu selama kejadian di di Kawaratu itu memang dia sebetulnya pelindung Iya, sebetulnya. jadinya pelindung katanya. Kata Paulo juga begitu. Itu. Jadi emang sih ya mungkin ya Allah alam ya. Dengan adanya wasilah bantuan dari 4 macan kumbang ini sehingga tabir kebuka ya gitu semua. Iya, jadi Ketika tadi dia mengaum kebuka dikit, Itu, Pak mengaum Ustadz. buka dikit. Jadi ketika 4-4-nya baru kebuka semua Pak Ustadz. Tahun berapa tadi? 95 Pak Ustadz. 95. Iya, kelas 3 SMA saya. Masih sedang ganteng-ganteng ya. Lah, Karena sekarang udah usia gini masih ganteng aja kan. alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ini luar biasa kisah. Ya, memang kalau kita pakai nilai pakai akal susah. Wah, nggak nemu. Nggak nemu gitu. Tadi disebut halimun ya. Kalimun. Jadi kita terjebak di satu alam yang mana emang kita nggak paham. Betul Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah pertolongan masih ada ya. Betul. Karena Pak Ustadz. memang banyak juga kisah orang yang sudah puluhan tahun nggak ketemu juga sampai saat ini. Betul. Masih terjebak di alam gaib. Ya itulah makanya biar gimana pun ya tadi mungkin Madat ini bisa dikatakan mengundang kali ya. Mungkin Pak Ustadz, soalnya sejak selesai misa Madat itu mulai Babi, Miss Kunti, sama Maung tadi habis Madat itu keluar. Ini merinding full saya pas ceritain. Ya, tadi gitu ngerasain ini aja masih pegel banget ya. Hei, ngapain sih kemarin-kemarin mau telepon cerita doang kan? Iya, tapi nggak apa-apa sih saya hello. Ini masih jadi berarti kan memang kita pahamnya kan kebanyakan selama ini ya Madat ini memang satu media untuk memanggil makhluk goib. Ya mungkin dengan kenakalan kawan-kawan yang masukin Madat ke dalam rokok itu Justru jadi itu Iya, bener. ya luar biasa nih ya, makanya karena memang makhluk-makhluk itu suka dengan wewangian, bahkan malaikat pun suka dengan wangi-wangian. Makanya cuma tergantung niatnya dah. Makanya kita kalau kebiasaan kita ini kan ada ya apa namanya ketika asrokol itu bakar apa namanya gahru wangi-wangian gitu. Cuman kalau untuk urusan masalah gaib kebanyakan yang tadi tuh Madat, Stanggi segala macam gitu ya, luar biasa. Nah itulah berarti kenakalan kawan yang bikin kita terjadi, bahkan juga mungkin ada sisi baiknya juga dari 4 macan kumbang itu. Kalau dulu kan kenakalan juga ada lagi rokok dimasukin pentol korek, Iya, nyampe itu sini nyebelin banget. Jeblok. Kalau gitu bus kaget. Luar biasa, makasih Bang Arya telah bercerita pengalaman di tahun 95 di Kawah Ratu. Memang banyak kisah yang terjadi di kaki gunung di Gunung Salak ya. Ini masih pegel aja kok Mas. Iya, itu berasa banget ceritanya itu, bener. Merinding terus. Cepet banget dia kalau sinyal bagus di dia towernya ini. Iya, langsung nyamber ya. Langsung nyamber. Ya udah, makasih banyak. Terima kasih buat sahabat Saung Kerinduan yang telah menonton ini. Tolong dibantu yang mau komen, apa bertanya atau apalah silakan aja, dan ya jangan lupa di like, pencet loncengnya sampai meletos. Mudah-mudahan kita nanti bisa kembali mengajak ataupun mengundang ataupun narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, tapi tetap itu adalah merupakan sebuah pelajaran bahwasannya gaib itu senantiasa ada di sekeliling kita. Terima kasih Bang Arya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.